strange is going on. She's coming. Here we go. Let's find out. I will. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 43-45. Di bagian sebelumnya, Aang, Sokka, Toph, dan Iroh sempat ingin menggagalkan kudeta yang dilakukan oleh Azula di kota Ba Sing Se, serta menyelamatkan Katara dan juga Zuko. Setelah Aang dan Iroh berhasil menyelamatkan Katara dan Zuko, secara tiba-tiba Azula datang bersama pasukannya. Kedatangan Azula juga membuat Zuko berubah dan bergabung dengan Azula. Alhasil terjadilah pertarungan antara Aang dan Katara menghadapi Zuko dan juga Azula. Pada pertarungan itu, Aang dan Katara benar-benar dipojokkan oleh Zuko dan juga Azula. Untung saja pada saat itu Iroh datang untuk membantu, sehingga Katara dapat membawa Aang pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian, Aang, Katara, Sokka, dan Toph nampak sedang bersama dengan Hakoda dan pasukannya yang sedang membajak kapal negara api. Di sana Aang sempat pergi sendirian ke wilayah negara api. Hal demikian membuat Katara, Sokka, dan Toph merasa khawatir dan langsung menyusulnya. Scene berlanjut, Aang, Sokka, Toph, dan Katara sampai di sebuah desa terapung negara api yang sekelilingnya dipenuhi oleh air tercemar. Perjalanan menuju desa itu sebenarnya tidak disetujui oleh Sokka, karena menurutnya berkunjung ke desa itu hanya akan memakan waktu saja. Terlebih lagi mereka harus datang tepat waktu untuk menyerang Raja Api Ozai untuk mengejar gerhana matahari. Pada keesokan harinya, mereka berempat menjadi begitu cemas melihat apa yang nampak seperti orang sakit dan terdapat warna ungu pada lidahnya. Kemudian mereka mencoba mencari obat-obatan dari seorang penjual di desa bernama Su. Di sana, Su sempat memberitahu kalau pada malam sebelumnya, desa mereka kedatangan sosok roh sungai bernama Fainted Lady yang dicintai seluruh penduduk desa. Kemudian Su memberitahu kalau semua stok perobatan yang ada di desa telah dibawa ke industri. Itu alasan mengapa banyak sekali orang-orang yang sakit dan tak terus di desa terapung tersebut. Pada malam harinya, terlihat sosok perempuan yang disebut sebagai Fainted Lady datang ke desa terampung untuk menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Pada keesokan harinya, sewaktu Aang, Katara, Sokka, dan Toph pergi membeli ikan, mereka melihat para penduduk desa yang sedang membangun sebuah patung Fainted Lady. Para penduduk desa itu membangun patung Fainted Lady untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepadanya. Pada saat hari sudah gelap, terlihatlah sosok Fainted Lady yang ternyata sosok di baliknya adalah Katara. Ketika Katara ingin pergi ke desa, secara tak sengaja Aang bangun dari tidur dan melihat sosok Fainted Lady yang berada tak jauh darinya. Melihat Fainted Lady, Aang sama sekali tidak mengetahui kalau Fainted Lady adalah Katara, sehingga ia pun mencoba mengejarnya untuk meminta bantuannya dalam menyembuhkan apa. Menyadari hal demikian, Katara pun berusaha untuk berlari menjauh darinya. Meskipun begitu, Aang tetap berhasil menyusulnya. Pada saat Aang menatap wajah Fainted Lady, ia merasa sangat begitu familiar dengan wajah tersebut. Lantas Aang pun mencoba membuka penutup kepala Fainted Lady dan tersadarlah Aang kalau sebenarnya Fainted Lady adalah Katara. Setelah dirinya terciduk, Katara memberitahu kalau ia memang telah sering menjadi Fainted Lady dengan tujuan untuk membantu rakyat desa. Alasan Katara tidak menyembuhkan apa adalah karena sebelumnya Katara membuat apa sakit ketika dia memberikannya makanan berupa buah beri ungu. Meskipun begitu, Katara yakin kalau apa nanti akan sembuh dan kembali sehat secara sendirinya. Setelah itu, Aang mengajak Katara secara bersama-sama menolong penduduk desa dan cara membersihkan air yang sudah tercemar. Menurut Aang, satu-satunya penyebab air menjadi tercemar adalah karena industri milik negara api. Sehingga satu-satunya cara untuk menolong penduduk desa adalah dengan menghancurkan tempat itu. Kemudian Aang dan Katara langsung pergi ke industri. Di sana, mereka berdua langsung mengobrak-abrik tempat itu hingga membuat sebuah ledakan. Pada keesokannya, ketika Aang dan Katara kembali ke perkemahan mereka berdua langsung diciduk oleh Sokka dan Toph. Usut punya usut, ternyata Sokka dan Toph telah mengetahui sosok di balik Fainted Lady adalah Katara. Sokka dan Toph juga mengetahui bahwasanya Katara lah yang dengan sengaja membuat apa sakit dan memberikannya buah beri ungu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja banyak dari para pasukan negara api yang sedang menuju desa terapung. Menyadari hal demikian, Aang, Katara, Sokka, dan Toph memutuskan untuk pergi ke desa. Pada saat pasukan negara api sampai di desa, salah satu komandan menjadi begitu marah kepada mereka.
Tanpa rasa ragu, komandan pasukan bersama dan pasukannya mulai melepaskan sebuah serangan untuk menghancurkan rumah-rumah para warga. Di tengah-tengah tindakan mereka yang brutal, muncullah sosok Katara yang menyamar sebagai Planet Lady yang mencoba menolong para penduduk. Look at that. Where's it? Strange is going on. She's coming. Sementara itu Sokka, Aang, dan Toph memberikan pertolongan dari balik asap yang begitu tebal, sehingga Planet Lady seolah-olah nampak seperti pahlawan. Dan bantuan dari pengendalian tanah milik Toph dan pengendalian angin milik Aang, Katara membuat seluruh pasukan negara api ketakutan. Do something! Bahkan komandan pasukan saja tidak dapat berkutik dan tidak dapat berhadapan dengan Katara. Hingga pada akhirnya komandan itu pun menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi menjauh dari desa. And never. Setelah berhasil mengusir pasukan negara api, sudah beberapa penduduk desa secara tak sengaja menyadari kalau Planet Lady itu adalah Katara. Hal demikian membuat para penduduk menjadi begitu kecewa karena mereka selama ini merasa telah tertipu. Oleh karena sudah ketahuan, Katara pun mengakui hal tersebut sambil mengatakan kalau tujuannya menyamar menjadi Planet Lady hanyalah untuk menolong penduduk desa saja. Ia memberikan nasihat kepada para penduduk untuk mengatakan bahwasannya para penduduk sebaiknya tidak selalu menunggu seseorang untuk terus ditolong. Seharusnya para penduduk terus berjuang untuk diri mereka sendiri tanpa menunggu pertolongan seseorang. Mendengar nasihat dari Katara, sudah seluruh penduduk desa menganggap kalau apa yang diucapkan oleh Katara adalah benar. Lantas mereka semua memutuskan untuk saling bergotong royong dan secara bersama-sama membersihkan sungai yang tercemar di seluruh desa. So, Doc, are you gonna My other brother, Bushi. Aha! I knew it. Setelah membersihkan seluruh sungai, pada malam harinya terlihatlah sosok roh Planet Lady untuk menghampiri Katara dan mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Di malam yang sama, sewaktu Aang, Katara, Sokka, dan Toph sedang menatap meteorit yang berjatuhan dari langit, secara tiba-tiba salah satu meteorit jatuh di sekitar desa terapung. Jatuhnya meteorit itu menyebabkan sebuah kebakaran yang berpotensi membakar seluruh desa. Menyadari demikian, mereka berempat mulai bekerjasama untuk memadamkan api tersebut. Aang dan Toph pun langsung menggunakan pengendalian tanah untuk mematikan api, sedangkan Katara mencoba membawa air dalam jumlah yang banyak dari sungai. Setelah Katara membawa air dari sungai, ia segera menyiramkan semua itu bersama dengan Aang hingga padanya mereka berhasil memadamkan seluruh api. Pada keesokan harinya, nampak Sokka menjadi begitu galau karena ia merasa di antara Aang, Katara, dan Toph dirinya lah yang paling tidak berguna. Menurutnya, Aang, Katara, dan Toph masing-masing memiliki kekuatan pengendalian berbeda dan dirinya yang sama sekali tak dapat melakukan pengendalian. Untuk menghibur Sokka, Aang, Katara, dan Toph mencoba mengajaknya ke sebuah toko senjata perang. Di sana pemilik toko memberitahu mereka berempat mengenai seorang master bela diri pedang tempur dalam sejarah negara api yang tinggal di dekat istana besar. Mendengar informasi itu, Sokka pun menjadi begitu tertarik dan langsung mencoba menemui sang master. Pada saat bertemu dengan sang master pedang, Sokka langsung diterima oleh master pedang untuk menjadi muridnya. What did you bring him to prove your worth? Right. Master, my name is Sokka. That's an unusual name. From the Fire Nation colonies, it's You're the best swordsman in town. Here we go. Let's find out. I will train you. Setelah itu mereka memulai latihan pedang yang mana master itu mulai menunjukkan beberapa gerakannya. Ia menjelaskan kalau Sokka harus menjadikan senjatanya sebagai bagian dari anggota tubuhnya. Sokka sebagai seorang prajurit harus berlatih pedang dengan gerakan variasi agar pikirannya tetap tajam dan terus mengalir. Hal yang sama harus Sokka lakukan adalah mempelajari kaligrafi dan menuliskan namanya sendiri. First you will learn is calligraphy. writing my name will make me a better swordsman. Paper with your identity. Remember, you are getting ink on your face. Selesai belajar tentang kaligrafi, Sokka juga dibawa untuk berhadapan dengan seorang prajurit. Akan tetapi pada latihan itu, Sokka justru tak berani melawannya dan memilih untuk melarikan diri. Kemudian, master pedang membawa Sokka ke sebuah tempat yang memiliki pemandangan air terjun. Pada saat itu, Sokka hanya diperbolehkan melihat air terjun sekali saja, lalu ia harus melukisnya.
Selanjutnya, Sokka terus melakukan hal yang sama dan berulang kali, seperti berhadapan melawan seorang prajurit dengan pedang kayu. Use them to his advantage. Sesudah berulang kali kalah dalam pertarungannya, Sokka pada akhirnya berhasil mengalahkan prajurit tersebut. Oleh karena Sokka berhasil melewati latihan tahap awal, Master Pedang pun berniat akan melatih Sokka ke tahap selanjutnya dengan pedang asli. Master Pedang memberikan tugas kepada Sokka untuk membuat pedang versinya sendiri. Untuk membuat pedangnya sendiri, Sokka berencana akan kembali ke perkemahannya untuk membawa martil khusus yang akan membantunya membuat pedang. Usut punya usut, ternyata Sokka akan membawa meteoroid yang terjatuh pada malam sebelumnya. Lalu Sokka meminta bantuan kepada Aang, Katara, dan Toph untuk membantunya membawa meteoroid itu ke tempat latihannya. Setelah itu, Sokka mulai membuat senjata pedangnya sendiri dengan berbahan utama meteoroid. 1 hari berlalu, Sokka sama sekali tak beristirahat dan terus berusaha untuk membuat pedang miliknya. Hingga pada akhirnya Sokka berhasil menyelesaikannya. Sokka. Selesai membuat pedang, Master Pedang langsung memuji Sokka karena dia dapat menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan dalam berpedang, yaitu adalah kreativitas, kelincahan, dan intelijen. Menurut Master Pedang, itu merupakan sifat-sifat yang menunjukkan kalau Sokka adalah seorang ahli pedang yang hebat. Bahkan Master Pedang juga merasa kalau Sokka adalah satu-satunya murid yang paling layak ia latih selama hidupnya. Mendengar ucapan itu, Sokka justru tak dapat menerima pujian dari sang Master Pedang, karena ia mengaku kalau dirinya berasal dari suku air selatan. Setelah Sokka mengucapkan hal tersebut, Master Pedang langsung menyerang Sokka sehingga mereka berdua mulai beradu pedang. Pada pertarungan itu, Sokka pada awalnya sempat terpojok dan hanya dapat menghindari serangan dari Master Pedang. Sokka terus mundur dan sama sekali tak dapat memberikan serangan balasan sampai ke sebuah hutan bambu. Your agility against an older opponent. Good use of terrain, fighting from... Di dalam hutan bambu, Sokka mencoba menggunakan pohon-pohon bambu untuk membantunya memojokkan Master Pedang. Bahkan Sokka juga sempat melemparkan sebuah pasir ke mata Master Pedang yang membuatnya tak dapat membuka matanya. Meskipun begitu, Master Pedang tetap dapat memberikan serangan kepada Sokka, hanya dan memanfaatkan pendengaran. Hingga pada akhirnya Master Pedang berhasil melemparkan senjata milik Sokka dan membuatnya terjatuh. Excellent work, son. Setelah itu, secara mengejutkan, Master Pedang memberitahu kalau ia sebenarnya sudah mengetahui kalau Sokka berasal dari suku air dan sedang bersama dengan sang avatar. Master Pedang sama sekali tidak peduli sekalipun Sokka berasal dari suku air, karena menurutnya ilmu pengetahuan bukanlah milik suatu bangsa, namun milik seluruh umat manusia. Kemudian Master Pedang memberitahu kalau Sokka harus terus melatih kemampuan berpedangnya. Master Pedang yakin bahwa Sokka di masa depan akan menjadi Master Pedang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Sebelum Aang, Sokka, Katara, dan Toph pergi, Master Pedang sempat menitipkan sebuah barang berupa bagian dari catur Cina, yaitu bidak paiso yang memiliki lambang teratai putih. White Lotus. Huh. I thought you might like this, since you probably never... Wait! From space, then it's not really Earth. If I missed you. Di malam harinya, nampak Aang, Katara, Sokka, dan Toph sedang bersenang-senang mandi di sebuah air terjun. Tak jauh di sana terdapat 2 prajurit negara api yang secara tak sengaja melihat sosok Aang. Menyadari kalau sang avatar masih hidup, mereka berdua memutuskan untuk mengirim pesan kepada Raja Api Ozai. Di siang sama terlihat Zuko, Azula, Tayli, dan Mei sedang berliburan di sebuah pulau bernama Pulau Ember. Di sana mereka bersenang-senang di pinggiran pantai, juga sempat bermain poli dengan pemuda-pemuda lainnya. Di sisi lain, pada sore harinya, burung pengantar pesan yang berisi mengenai avatar secara tiba-tiba diserang oleh salah satu burung, sehingga burung negara api itu gagal mengirim pesannya. Usut punya usut, burung yang menyerang burung negara api adalah burung milik Kambusman yang dikirim oleh Zuko untuk mencari Aang. Setelah berhasil merebut pesan dari burung negara api, Kambusman langsung memusnahkannya. Di sore yang sama, Zuko, Azula, Tayli, dan Mei datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh para pemuda di Pulau Ember. Pada saat itu mereka pada awalnya sempat bersenang-senang hingga malam tiba. Zuko seketika berdebat dan berkelahi dengan Mei. Perkelahian Zuko dan Mei membuat Zuko diusir oleh para pemuda dari pesta tersebut. Di malam yang sama, sewaktu Aang, Katara, Sokka, dan Toph sedang tertidur,
Secara tiba-tiba, Top terbangun karena mendengar sebuah langkah yang mendekat. Benar saja, suara langkah yang mendekat itu ternyata berasal dari Kombusman yang sedang mengincar Aang. Baru saja tiba, Kombusman langsung memberikan sebuah serangan yang membuat ledakan begitu besar. Pada saat itu, Top, Aang, dan Katara secara bergantian mencoba menahan serangan tersebut. Aang kemudian menyuruh Sokka, Katara, dan Top untuk naik ke apas, sedangkan dirinya sendiri akan mencoba memancing Kombusman untuk menjauh dari mereka. Di sana, Aang terus-menerus berusaha menghindari serangan Kombusman tanpa melakukan perlawanan. Oleh karena merasa kewalahan untuk menghadapi Combustion Man, Aang pun mencoba bersembunyi di dalam sebuah bebatuan. Meskipun begitu, keberadaan Aang tetap berhasil diketahui oleh Combustion Man. Untung saja Aang sempat berhasil menghindarinya dan bergegas menyusul Sokka, Katara, dan Top di atas apa. Well, that was random. I don't think so. Kembali ke Pulau Ember. Di sana terlihat Azula, Taylee, Zuko, dan Mai sedang berada di pinggiran pantai. Pada saat itu Zuko, Taylee, dan Mai nampak saling menghina dan menyinggung satu sama lain. Mereka bertiga saling berdebat dan saling mengeluh atau beradu nasib tentang pahitnya masa lalu mereka. Begitu pula dengan Azula, ia ternyata juga memiliki kisah sedih. Yang mana selama ini Azula merasa kalau ibunya hanya mencintai kakaknya saja dan tidak peduli dengan dirinya. Bukan tanpa alasan, menurut Azula, ibunya selama ini berpikir kalau dirinya adalah seekor monster. Setelah saling bercerita tentang masa lalu mereka yang pahit, mereka berempat secara bersama-sama kembali ke dalam pesta dan mengacaukannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.